04 Bahasa Indonesia 41 dengan anggota tersendiri Atimawila dengan NIM J0401241159 dan rekan-rekan kerja saya yaitu nama saya Sri Stama dengan NIM J0401241150. Saya Maralia Zola dengan NIM J0401241198. Saya Nia Fidel Arifah dengan NIM J0401241172. Saya Rizya Lestari dengan NIM J0401241185. Saya Muhammad Fadil Zaki dengan NIM J0401241173. Kami akan menjelaskan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peran Komunikasi Pemasaran Afiliasi dalam Memengaruhi Pengguna TikTok. Latar belakang yang mempengaruhi kami dalam memilih tema peran komunikasi pemasaran afiliasi dalam memengaruhi pengguna TikTok adalah di era digital yang terus berkembang saat ini, perubahan besar terjadi di berbagai sudut kehidupan kita. Salah satunya perkembangan pada bidang teknologi dan hadirnya era revolusi 4.0. Dengan kemajuan teknologi dan peningkatan konektivitas secara online, saat ini pemasaran digital telah menjadi kebutuhan utama bagi sebuah bisnis yang ingin tetap bertahan dan kompetitif di pasar global yang terhubung secara digital. Salah satu teknik pemasaran digital yang saat ini marak digunakan yaitu affiliate marketing. TikTok menjadi salah satu platform media digital yang banyak digunakan untuk melakukan marketing dengan teknik ini. Di sini, kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara afiliator untuk mempromosikan suatu produk. Yang kedua, bagaimana komunikasi pemasaran afiliasi mempengaruhi perilaku pembelian pengguna TikTok. Yang ketiga, apa strategi komunikasi pemasaran yang dinilai paling efektif untuk menarik dan mempengaruhi pengguna TikTok. Selain itu, kami juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui berbagai macam cara afiliator untuk mempromosikan suatu produk. Yang kedua, menganalisis perilaku pengguna TikTok dari sistem komunikasi pemasaran oleh afiliator. Yang terakhir, mengetahui strategi komunikasi yang paling efektif yang dilakukan oleh afiliator untuk mempengaruhi pengguna TikTok. Adalah metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian, kita lakukan secara daring dengan waktu penelitian secara fleksibel. Dan waktu penelitian ini kami selenggarakan selama 2 minggu, mulai dari penyusunan laporan dan persiapan. Nah, selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menjelaskan hasil dari data yang telah kita peroleh, dan juga metode penelitian kualitatif. Nah, untuk selanjutnya, sumber data primer ini telah kami hasilkan dari kuesioner yang telah kami bagikan terhadap mahasiswa-mahasiswa Sekolah Vokasi PB University. Dan untuk data sekundernya kami peroleh dari berbagai sumber seperti jurnal dan sumber-sumber artikel lainnya melalui internet. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini menggunakan metode angket dan instrumen penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Bab 4, Hasil dan Pembahasan. Pada poin 4.1, terdapat cara afiliator mempromosikan suatu produknya. Di sini, berdasarkan analisis yang kami lakukan, terdapat 3 contoh konten yang disukai oleh para pengguna TikTok. Di antaranya adalah live TikTok, review suatu produk, dan juga konten unboxing produk. Nah, ketiga konten ini adalah konten yang memberikan suatu kejelasan tentang suatu produk, entah itu bentuknya, fungsinya, dan tutorial atau cara pemakaian produk tersebut. Nah, konten-konten seperti inilah yang sangat disukai oleh para pengguna dan membuat pengguna merasa tertarik untuk mencoba atau membeli suatu produk tersebut. Nah, melalui konten-konten inilah para pengguna dapat menentukan apakah produk ini layak untuk dibeli atau tidak, dan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari suatu produk tersebut. Selain itu, pada konten live TikTok terdapat interaksi secara langsung antara pembeli dan penjual sehingga dapat melakukan komunikasi atau tawar-menawar atau mengajukan pertanyaan mengenai suatu produk tersebut. Lalu terdapat juga diskon ongkir dan juga voucher potongan harga untuk suatu produk tersebut, sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli produk tersebut. Kemudian terdapat konten review dan juga unboxing suatu produk. Biasanya, melalui konten ini dapat ditampilkan keaslian barang mulai dari mereka membuka paket tersebut dan membuat para konsumen tidak akan berpikir akan ditipu oleh penjual tersebut. Nah, dari konten-konten itulah biasanya para pembeli memiliki minat dan juga tertarik untuk men-check out barang-barang tersebut.
Berdasarkan hasil survei kemarin, kebanyakan responden itu dari perempuan dengan kisaran 80,5% dan laki-laki itu 19,5%. Dari situ dapat dilihat bahwa kebanyakan gender yang mengkonsumsi konten afiliasi TikTok itu dari perempuan. Nah, tentang umur mereka itu 18 sampai 24 tahun karena di umur segitu emang lagi sering-seringnya mengkonsumsi media sosial terutama TikTok. Dan berdasarkan survei juga, 25% responden menanggapi bahwa mereka sangat sering berbelanja, 16,7% menanggapi bahwa mereka sering berbelanja, dan 33,3% itu kadang-kadang berbelanja lewat TikTok. Tapi dari situ bisa dilihat bahwa responden semuanya pernah berbelanja melewati TikTok. Berdasarkan survei juga dapat diketahui bahwa alasan responden berbelanja TikTok itu gara-gara murah, banyak diskon, gratis ongkir, dan lebih murah dibanding toko e-commerce lainnya. Dan selanjutnya, responden itu kebanyakan dari hasil survei kita tuh membeli pakaian dan aksesoris. Sebanyak 73,2% responden membeli pakaian dan aksesoris melalui TikTok. Hal ini membuktikan bahwa responden telah terpengaruh oleh komunikasi efektif yang dilakukan afiliator TikTok untuk membeli barang yang dipromosikan oleh afiliator. Pada poin 4.3 terdapat strategi komunikasi pemasaran afiliasi yang paling efektif untuk menarik dan memengaruhi pengguna TikTok. Di sini, gaya promosi yang paling diminati oleh para pengguna TikTok diantaranya adalah konten review, video kreatif, pemberian diskon, live TikTok, dan promosi produk. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini banyak afiliator yang mampu memengaruhi pengguna TikTok melalui cara komunikasinya untuk membeli produk yang dipromosikan. Hal ini berarti dengan konten review, video kreatif, pemberian diskon, live TikTok, dan promosi produk mampu menjadi strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran afiliasi. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, 61% dari seluruh responden mengakui bahwa konten afiliasi ini dapat memunculkan sifat konsumtif bagi diri mereka, terutama dalam menggunakan TikTok. Hal ini dapat disebabkan karena mereka merasa terpengaruhi atau terinfluence terhadap afiliator yang mempromosikan suatu produk tersebut. Selain itu, mereka masih membeli barang yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya atau FOMO. Nah, berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap perilaku pengguna TikTok dalam konteks pemasaran afiliasi, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pemasaran afiliator ini sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, dengan melakukan strategi komunikasi yang efektif, afiliator ini akan mendapatkan keuntungan serta dapat meningkatkan volume penjualan produk-produk seperti produk fashion, produk make up, terus perawatan tubuh, dan produk-produk lainnya. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh afiliator, itu seperti live, terus konten review, serta unboxing produk. Nah, strategi-strategi ini tentunya memerlukan komunikasi dengan menggunakan kalimat-kalimat persuasif sebagai alat untuk menarik perhatian, terus untuk memberikan informasi yang jelas, serta untuk membangun kepercayaan konsumen agar mau membeli produk yang mereka tawarkan. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.